Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, Bu Pembina Pengawas, Bapak Ibu peserta IHT lainnya yang kita selenggarakan di SMA 1 Kelumpang Hilir, yakni IHT penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Bapak Ibu, dari beberapa session yang sudah dilaksanakan, yang sudah kita lewati, sekarang kita masuk session ini berkenaan dengan materi asesmen formatif dan sumatif. Tapi sebelum itu kita mungkin merefleksi dulu pembelajaran kita yang kemarin berkenaan dengan asesmen diagnostik. Bapak Ibu yakin kita sudah memahami betul apa yang berkenaan dengan asesmen diagnostik ini, dan untuk merefleksi ini mungkin di antara Bapak Ibu bisa memberikan 1-2 orang, silakan. Izin Pak. Ya, silakan. Oke, izin Pak. Silakan Bu Puji. Izin Pak. Untuk asesmen diagnostik itu adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Dan pada asesmen diagnostik itu ada non-kognitif dan kognitif. Nah, pada non-kognitif antara lain mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Sedangkan pada asesmen kognitif antara lain mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Jadi ini yang nanti akan menjadi pemetaan bagaimana capaian siswa yang misalkan ada bermasalah, mungkin di bawah rata-rata, jadi kita punya modal untuk bagaimana membantu siswa untuk mencapai capaian pembelajaran secara maksimal. Terima kasih Pak. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Bu Puyi. Iya, sudah luar biasa ini. Makanya saya yakin juga Bapak Ibu yang lain sudah memahami dan menguasai betul berkenaan dengan asesmen diagnostik ini. Nah, untuk menyingkat waktu Bapak Ibu, mungkin kita segera masuk ke materi kita pada hari ini. Ya, sebelum itu saya share dulu untuk segmennya. Ya, kita hari ini masuk pada asesmen formatif dan sumatif. Ya, nah untuk asesmen formatif dan sumatif ini sebenarnya saya juga begitu yakin dengan Bapak Ibu ya, sudah begitu memahami, dan ini sudah selaku orang-orang kita yang di dunia pendidikan sudah hal yang lumrah sebenarnya, tetapi ini lebih diberikan penekanan lagi. Di sini bisa kita lihat ya, sebagai untuk dan terhadap apa asesmen itu. Jadi asesmen formatif itu asesmen sebagai refleksi proses pembelajaran, ya, asesmen untuknya itu untuk apa? Asesmen untuk perbaikan proses pembelajaran terhadap apa? Ya, terhadap asesmen nantinya sebagai evaluasi pada akhir proses pembelajaran atau yang disebut dengan asesmen sumatif. Nah, sebelum lebih jauh berkenaan dengan ini, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan dulu sehingga kita lebih bisa mengurai lebih luas lagi berkenaan dengan ini, dasar-dasar yang dua ini, asesmen formatif, asesmen sumatif. Silakan Bapak Ibu. Ya, Pak Nadi, saya ikut bicara. Silakan Pak Iri, silakan. Menurut pendapat saya, kok kesannya asesmen formatif ini kok sama ya dengan penilaian formatif. Ini bagaimana nih Pak? Oke, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan Pak Heri. Artinya, apakah asesmen ini sama dengan penilaian formatif? Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberikan tanggapan dulu sebelum kita bahas sama-sama. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa menanggapi berkenaan dengan ini? Oke. Ya, boleh kita tanggapi dulu ya Pak Heri. Untuk kayaknya memang hampir sama, tetapi asesmen itu beda dengan penilaian, Pak. Ya, jadi asesmen itu semacam evaluasi terhadap apa yang diberikan kepada siswa, dan ini umpan baliknya bagaimana, ini yang dimasukkan asesmen formatif tadi. Ya betul, dalam pelaksanaannya kita tetap memberikan nilai, tetapi nilai itu lebih kepada dasar kita ya untuk memantau perkembangan kemampuan anak. Makanya di sini ke depan kita berharap
Bapak Ibu guru kita di lapangan dengan program sekolah penggerak kurikulum yang dikembangkan nantinya ini, asesmen formatif inilah nanti yang lebih banyak dilaksanakan di dalam proses pembelajaran. Karena asesmen formatif ini ya pelaksanaannya memang di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Nah, mungkin ada yang lebih membedakan antara asesmen formatif dan asesmen sumatif, Bapak Ibu. Silakan. Saya Pak, Oh ya. kalau asesmen formatif itu Pak dilakukan dalam proses pembelajaran dan bisa dilakukan beberapa kali Pak. Semakin banyak dilakukan itu semakin baik. Nah, sedangkan untuk asesmen sumatif itu biasanya dilakukan di akhir proses pembelajaran Pak. Itu yang bisa Betul sekali. saya sampaikan. Betul sekali, terima kasih Ibu. Dan ini nanti yang menjadi mungkin agak pembeda nantinya dengan beberapa tahun kebelakang yang sudah kita laksanakan. Karena apa? Jujur mungkin ya kita akui, kita lebih kadang-kadang berfokus kepada asesmen sumatifnya. Ya, nah nanti antara asesmen formatif dan asesmen sumatif inilah nanti di situ nanti ya asesmen formatif berfungsi untuk menyiapkan anak dengan sebaik-baiknya ya, sehingga beban anak pada asesmen sumatif itu lebih ringan karena mereka sudah diberikan perbaikan, pengembangan diri dan sebagainya, sehingga di situ menjadi umpan balik tidak saja bagi guru dalam perbaikan pembelajaran, tetapi bagi siswa juga dalam mengikuti pembelajaran. Mungkin ini yang menjadi dasar ke depan, menjadi sesuatu yang menjadi penekanan kita semua. Dan mungkin ada yang ingin menambahkan lagi berkenaan dengan ini? Cukup, Pak. Cukup ya. Bapak Ibu, ini sudah mengingat waktu, kira-kira materi kita untuk asesmen formatif dan sumatif sampai di sini. Nanti kita lakukan pendalaman materi lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya apa yang kita sampaikan mohon maaf dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, salam penggerak untuk kita semua. Kita akhiri kesempatan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.